Apa sih kok ngene iku? Sik durung baca. Kenapa sih kok selalu yang kena itu Syam, Irak, Timur Tengah? Ada yang bilang begini, karena mereka kurang toleransi. Ini yang perlu dikubur hidup-hidup sehingga ini gimana? Satu, hadis Rasul mengatakan semakin tinggi iman, semakin tinggi cobaan. Semakin tinggi iman, semakin tinggi cobaan. Orang Syam, orang Palestina, orang Syria yang meninggal, ibunya, bapaknya, ma ma'na illallah, kita tidak punya siapa-siapa kecuali Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nanti ningali video ini enggak? Sering itu terjadi, anaknya mati syahid, guyu ibu Itu iman model apa itu? Guyu ibu Alhamdulillah. Ada yang tinggal kakinya saudaranya, sikil tok, kari sikil tok segini, kari hati tok, kari jantung tok, dicium. Selamat datang di surga kakakku. Nanti dikubur diambung di sini. Iso, kira-kira kita HP lobet aja bingung. HP lobet mati dicas, mati lagi dicas, bingung. Imannya tinggi dan dipuji oleh Rasul. Makanya cubone luwih gede, satu. Nomor dua, dalam urusan bisnis, golek fulus, yang paling berbahaya membuat bisnis orang ruwet tidak berjalan, itu wong Islam. Kalau Islamnya kenceng. Jenengan perhatikan, kerja sing haram, prostitusi, karaoke yang campur lagi perempuan dan minum khamr dan ada zinanya. Kecuali kalau karaoke keluarga. Ini oma maksudnya, gede oma. Kalau jawab tulisan keluargane sapa? Minuman keras seperti disampaikan Habib Soleh tadi. Khamr ini menyumbang bea cukai dan pajak yang tinggi. Jadi jenengan kalau lihat ada warung dipecahi botole, antum jangan gini, Masya Allah ini loh amar ma'ruf nahi mungkar. Lah pabriknya tambah gede Pak. Ya seakan, ya lumayan didik, tapi yang lebih pantas itu kalau pabriknya ditutup. Pabrik ditutup, alhamdulillah. Tapi kalau sing di warung wis dituku, dipecahi, kan akhirnya sing di warung tuku mana? Ya kulaan lagi deh gue, kulaan lagi. Kalau pabriknya tetap buka, ya itu omong kosong saja. Telah kami hancurkan 1.000 botol miras, pabrik sikat, tarik, podo ae. Khamr itu pemasukannya tinggi. Nah, judi online, khamr, prostitusi, dan yang seperti itu, pinjol, itu kalau Islam tambah akeh, kalau Islamnya tambah kuat, itu akan berkurang nanti, dan itu bisnisnya wong sing tewur-tewur itu. Nek Islam tambah akeh, wah jangan-jangan yang minum khamr tambah sedikit. Itu diantara masalah kedua. Kenapa kok di daerah Middle East alias Timur Tengah itu sering terjadi seperti itu. Yang ketiga, ini yang juga sangat masuk akal. Iblis itu terus kadung pegel sama orang Middle East. Kenapa? Karena di situ tempatnya para nabi yang banyak turun di situ. Bukan di India, ya, bukan di United States of Africa, bukan. Turun di Mozambik atau di Madagaskar atau di Indonesia atau di Thailand. Nabi-nabi itu turunnya di mana? Di Syam. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan para rasul itu banyaknya turun di mana? Syam. Maka itu daerah yang sangat diberkahi dan dibenci iblis. Iblis itu paling tidak senang sama antum ini. Antum ini musuhnya iblis. Alhamdulillah. Kalau antum musuhnya iblis berarti bolone Gusti Allah. Iblis itu tidak senang sama antum. Kenapa? Karena antum ini orang-orang yang gagal diajak iblis ke neraka. Maka
Ya apa nek wong-wong iki gak iso tajak nang neraka? Tak ciptakan neraka ndek dunya sadurunge mereka meninggal dunia. Paling enggak nek gak kena akhirate kena dunyane. Makanya Middle East itu terus kena cobaan seperti itu. Jadi karena nomor satu iman mereka paling top, yang kedua karena mereka bisa mengganggu bisnis kalau mereka ini menyebar. Yang ketiga karena iblis memang paling pegel sama orang Islam khususnya di sana, kan banyak sekali di sana itu. Maka geger terus. Juga yang keempat rebutan minyak. Rebutan minyak. Jadi mereka mendapat cobaan yang besar. Jangan bilang begini, kurang toleransi. Mereka toleransi luar biasa. Jangan cari video tentang orang Palestina dan Yahudi. Orang di Palestina itu kalau ada tokonya diparani orang Yahudi, disuguhi segala macam, Pak. Makanya setiap hari usahakan dungakno Syam, ya Syam itu Palestina, Syria, Yordan, Lebanon, doakan Syam dan Yaman dan semua negara yang ada kedzaliman. Ojo lali, Pak. Engki. Cek kelopae. Jadi mari sholat ndongakno masih sedina sepisan. Supaya kita nanti di akhirat itu tidak ditanya sama Allah. Kenapa kamu dulu kok diam? Ndonga ae gak gelem. Supaya kita tidak begitu. Karena cobaannya orang di Syria itu juga berat. Kalau Israel musuhnya wis jelas Yahudi. Kalau di Syria ini musuhnya jeneng Muslim. Macam-macam. Di penjara itu ndak harus salah, wis ono ing embong. Memang Nawa itu disiksa di Syria itu. Memang hanya untuk disiksa, untuk seperti senang-senang untuk memberi tekanan kepada masyarakat. Dulu tahun 82 atau 81 itu orang Syria itu pernah dibunuh. Dalam 2 bulan itu 40.000 orang. Dalam 2 bulan. Setahu saya Kanjuruan itu maksimal 40.000. Iya. Sekanjuruan itu, 2 bulan. Nemen Syria juga. Makanya Rasul mendoakan Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Syam dan Yaman didoakan khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pemerintahan atau presiden Syria sudah lari, sekarang Syria gak ono presidennya. Yang ditahan-tahan bisa keluar ketemu saudara, alhamdulillah. Cuman yo ketar-ketir, Pak. Karena sekarang tidak ada presidennya dan tanknya Yahudi sudah mulai masuk. Makanya kula panjenengan nek sik kena utang gak iso mbayar ojo sambat. Guys, status hidupku berat. Katik D. Berat. Berat apa nih dibanding mereka? Orang-orang di penjara di Syria itu, kalau ada yang dihukum mati, baik dibakar hidup-hidup, digantung, itu yang lain suruh lihat, sampean lihat, sampean minggu ngarep, apa enggak sakit, apa enggak gila ya? Berubah pikirannya, kon mben ngene, dibakar hidup-hidup, Pak, macam-macam sudah, dan pasti ada pelecehan yang besar kepada perempuan-perempuannya. Jadi kalau panjenengan nek sik kena coba basket, engkel kakinya, itu ojo sambah. Coba sepeda gak ganti-ganti, jangan sambat. Jenengan punya majelis misalnya, terus takmirnya ndak sesuai dengan yang jenengan pikirkan, ojo sambat. Orang Syria, orang Palestina lebih parah. Lebih parah. Kita ini baru kemarin pulang, namanya Syekh Adham Al-Asimi. Ya, baru pulang. Orang Syria sebelum merdeka dia balik.
ngomong ke orang-orang Indonesia, antum fi ghayatin ni'am. Antum ini dalam tahap puncak kenikmatan. Saya bukan mau mengatok sama pemerintah. Tapi di Indonesia kita ini maulutan gampang, khol gampang, ngadakno haflah gampang, buka warung pinggir rembong kadang-kadang juga atik lapor. Hah? Begitu, enak sudah Indonesia ini. Udaranya 24 derajat ya, menurut BMKG yang terakhir 24. Ya 24 derajat. Bayang no, gak terlalu panas, gak terlalu dingin, udan. Lo kadang-kadang udan lo sambat, udan mana? Ada orang yang menanti hujan itu. Ada orang yang menanti hujan, para petani yang butuh hujan dia butuh. Tapi sing duwe toko, pasar, waduh udan mana rek? Wis tak sarang, wis gak sarang iwak. Oke, semoga saudara-saudara kita di Palestina, di Syam, di Syria, Libanon diselamatkan oleh Allah. Kita juga diselamatkan oleh Allah. Ya. Harus berdedek, hati itu harus berdedek. Dan kita karena seringnya melihat orang Palestina meninggal, kadang sekarang kalau ada yang meninggal kita nyekel. Kena bom itu blang, nyekel lah kita. Saking seringnya sudah.